Bagaimana hukumnya kalau orang tidak membaca bismillah ketika menyembelih korban? Falau lam yusamma halal matbuhu, dan seandainya orang itu lupa membaca bismillah, maka korban itu tetap dihalalkan, halal dagingnya walaupun tidak dibacakan bismillah. Namun sunnahnya harus membaca bismillahirrahmanirrahim yang paling afdol. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhabihatul muslimi halalun, dzakara smallahi 'alaiha aw lam yadhkur." Sembelihan orang muslim itu adalah halal walaupun dia membaca bismillah atau tidak membaca bismillah, ketika menyembelih itu hukumnya tetap sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada hari ini kita akan menerangkan bab kurban lanjutan pada episode yang kemarin. Dengan saya berjudul sembelih korban, jangan lupa untuk membaca bismillah. Namun sebelumnya, kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yastamirru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasriqi wa hiya ats-tsalatsatul muttasilatu bi'ashiri dzulhijjah. Waktu penyembelihan binatang kurban itu tetap ada hingga terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Hari tasyrik adalah 3 hari dari hari lebaran nahar. Wa yustahabbu inda dzabhi khamsatu asya'a. Saat pelaksanaan kurban, disunahkan melakukan 5 hal ini. Ahaduha at-tasmiyatu fayaqulu dzabihu bismillahi. Salah satunya, sunnah yang pertama yaitu membaca bismillah. Bismillah saja walaupun tidak diteruskan itu sudah sah. Wal akmalu bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang paling sempurna yaitu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya kalau orang tidak membaca bismillah ketika menyembelih korban? Falau lam yusamma halal matbuhu, dan seandainya orang itu lupa membaca bismillah, maka korban itu tetap dihalalkan, halal dagingnya walaupun tidak dibacakan bismillah. Namun sunnahnya harus membaca bismillahirrahmanirrahim yang paling afdol. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dhabihatul muslimi halalun, dzakara smallahi 'alaiha aw lam yadhkur." Sembelihan orang muslim itu adalah halal walaupun dia membaca bismillah atau tidak membaca bismillah, ketika menyembelih itu hukumnya tetap sah, tetap halal, tapi disunahkan membaca bismillah, jangan sampai lupa. Wasani as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kedua yaitu setelah membaca bismillah harus membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa yukrahu ay yajma'a baina ismillahi wa rasulihi, dan dimakruhkan kalau mengumpulkan nama Allah dikumpulkan dengan nama Rasulullah pada waktu sembelih korban. Wasalisu istiqbalul kiblati bidzabihati ayyuwajjihu dzabihu madbaha lil kiblati
wa tawajjahu aidan. Sunnah yang ketiga yaitu menghadapkan binatang ke arah kiblat. Juga penyembelihnya harus menghadap ke arah kiblat, harus menghadap ke barat binatang maupun yang penyembelih harus menghadap ke kiblat. Warabi'u at-takbiru ay qabla tasmiyati aw ba'daha salatan kama qala al-Mawardi. Sunnah yang keempat, membaca takbir sebelum membaca bismillah atau sesudah membaca bismillah 3 kali. Jadi sebelum membaca bismillah itu disunahkan bertakbir 3 kali seperti membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seperti itu. Al-khamisu ad-du'a'u bil qabuli, yang kelima yaitu membaca doa dengan semoga diterima oleh Allah. Fayaqulu dzabihu Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbalha minni. Maka orang yang menyembelih korban itu harus membaca doa yang ini. Jadi kalau penyembelih korban itu kalau bisa carilah orang yang mengertilah supaya lebih afdol. Terus yang paling penting ketika melakukan penyembelihan korban, kewajiban berlaku ihsan pada segala sesuatu. An-Nabi ala Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Abi Ya'la. Abi Ya'la ini adalah Shaddad bin Awas radhiyallahu anhu, dan dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qiblatah. Nabi bersabda, kata Awas ini, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada sesuatu. Sehingga fa idza qataltum fa ahsinul qiblata, jika kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jangan sampai menyiksa hewan. Jadi kalau membunuh hewan itu bunuhlah dengan cara yang baik, maksudnya pisaunya harus ditajamkan. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu. Jika kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Cara yang baik itu seperti apa? Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya supaya menenangkan sembelihannya. Kenapa pisaunya ditajamkan? Supaya yang hewan yang disembelih itu tidak terasa. Kalau pisaunya tumpul, itu hewannya terasa, maka hukumnya itu sama dengan menyiksa hewan, seperti itu. Terus bagaimana hukumnya orang yang berkorban? Wala ya'kulul mudahhi syai'an minal udhiyatil mandurati. Memakan daging korban itu tidak diperkenankan bagi korban yang dinadari. Jadi kalau korban yang dinadari itu, maka orang yang berkorban itu tidak diperkenankan untuk memakan dagingnya. Bal tajibu alaihi at-tasaddaqu bi jami'i lahmiha
Bahkan bagi dia, bagi orang yang berkorban itu, yang berkorban nadar, dia wajib mensedekahkan semua dagingnya kalau korban nadar. Falau akhorha fatalafat lasimahu dhamanuha. Terus seandainya ia menunda untuk mensedekahkan dagingnya hingga dagingnya rusak, maka wajib baginya untuk menggantinya, ganti daging itu. Jadi kalau misalkan daging hewan nadar, kurban nadar itu ditahan sama orang yang berkorban hingga rusak, maka kalau rusak wajib diganti. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi'ati biha sulusan alal jadidi. Dan ia boleh memakan sepertiga dari binatang kurban, dari daging binatang kurban yang sunnah. Kalau binatang sunnah itu boleh makan sepertiganya saja menurut kaul yang baru dari Asy-Syafi'iyah. Wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima. Sedangkan untuk 2/3 maka ada yang mengatakan harus disedekahkan kalau itu korban sunnah. Warajahahun Nawawiyu fi tashihit tanbih, dan ini telah diunggulkan oleh Imam Nawawi, diunggulkan di dalam kitab Tashihut Tanbih. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman Anda supaya dapat bermanfaatnya juga. Dan setelah insya Allah besok-besok saya akan menyambung dari bab kurban episode selanjutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.